banyak sekali saudara-saudara kita di sana yang masih di pengungsian. Walaupun bantuan masih terus berjalan, namun untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, belum mereka dapatkan. Sangat mustahil kalau pemulihan tempat tinggal untuk korban di sana bisa cepat teratasi. Kami berharap negara tidak perlu egois mempertahankan harga diri dengan kondisi saat ini. Tapi negara harus bisa membuat malu bagi para penyebab bencana ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika AJR. Beda pendapat, boleh ralat, jangan debat. Bencana yang beberapa waktu lalu terjadi di Aceh dan Sumatera sampai saat ini masih banyak sekali saudara-saudara kita di sana yang masih di pengungsian. Mereka belum bisa tinggal di rumahnya karena rumahnya yang tertimbun oleh tanah sampai menutupi rumahnya. Bahkan sampai hancur rumahnya terkena banjir bandang. Entah sampai kapan mereka akan seperti itu. Walaupun bantuan masih terus berjalan, namun untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak belum mereka dapatkan. Mereka pikir banjir sudah selesai, tapi yang tersisa sekarang jauh lebih buruk. Lumpur setinggi pinggang manusia. Aceh kembali bangkit dari bencana. Air memang sudah surut, tapi di berbagai titik seperti Pidie Jaya dan wilayah sekitarnya, warga justru menghadapi masalah baru. Tanah lumpur yang mengeras dan menelan kendaraan, rumah, bahkan masa depan mereka. Kendaraan pribadi, motor, mobil, yang bagi sebagian keluarga adalah satu-satunya harta paling berharga, sekarang terkubur seperti bangkai sejarah. Banyak warga hanya bisa berdiri dan melihat, karena mereka tidak punya alat untuk mengangkat atau membersihkan lumpur itu. Proses evakuasi terpaksa menggunakan alat berat, bukan satu atau dua, tapi puluhan kendaraan terjebak di satu lokasi. Lumpur bukan cuma licin, dia padat, keras, dan seolah mengunci semua benda di bawahnya. Warga yang terdampak tidak sekadar kehilangan kendaraan, mereka kehilangan akses menuju kerja, menuju sekolah, dan menuju kebutuhan dasar. Karena di beberapa titik, jalur transportasi terganggu total dan membuat bantuan sulit masuk. Banyak keluarga masih berada di tempat pengungsian, sebagian kembali ke rumah, hanya untuk tidur di ruang yang tidak lagi terasa seperti rumah. Yang menyedihkan bukan soal lumpur atau benda yang tertimbun, yang paling berat adalah ketidakpastian. Sampai kapan kondisi ini bisa pulih? Berapa lama mereka harus menunggu untuk hidup normal kembali? Jangan diam, Aceh butuh perhatian sekarang, bukan nanti. Share video ini, supaya semakin banyak orang melihat dan semakin cepat bantuan datang. Karena kalau bangsa ini bicara, pemerintah bergerak. Kalau kita lihat kondisi seperti tayangan ini, sepertinya sangat mustahil kalau pemulihan tempat tinggal untuk korban di sana bisa cepat teratasi. Walaupun pemerintah sampai saat ini masih memberikan bantuan dan juga dibantu oleh rakyat Indonesia, baik dari majelis-majelis, organisasi-organisasi, dan juga masyarakat yang terus menggalang dana, tapi untuk cepat teratasi sepertinya mustahil. Maka sudah selayaknya bencana ini segera dijadikan bencana nasional. Dengan statusnya menjadi bencana nasional, tentunya bantuan dari luar negeri juga akan ikut berpartisipasi. Seperti saran Pak Anies Baswedan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, beberapa hari ini saya keliling Aceh Tamiang, Langkat, Padang. Saya duduk di tenda pengungsian, ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur. Setelah melihat langsung, rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah.
Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, dan program pemulihan tanpa ragu-ragu. Dan buat warga yang terdampak, apa bedanya? Kalau jadi bencana nasional statusnya, maka aliran logistik bisa lebih deras. Makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, layanan kesehatan, sampai dukungan psikososial. Dan akses jalan yang putus bisa lebih cepat dibuka karena alat berat, TNI, dan semua instansi bisa digerakkan lebih masif. Dan ke depan, program perbaikan rumah, sekolah, jalan, bantuan usaha kecil juga bisa lebih kuat karena dibiayai negara, bukan hanya mengandalkan APBD yang terbatas. Saya paham ada kekhawatiran, kalau statusnya bencana nasional apakah tidak makin rawan korupsi, makin rawan tumpang tindih kewenangan, atau intervensi pihak luar. Kekhawatiran itu wajar, tapi jawabannya bukan menahan status bencana nasional, melainkan memastikan tata kelolanya diawasi ketat sejak awal. Dan bagi para korban, status bencana nasional jadi pesan bahwa negara benar-benar melihat dan menganggap ini sebagai urusan kita bersama, bukan sekedar urusan daerah. Meski bencana sudah berjalan waktu, belum terlambat. Masih sangat relevan untuk mengambil keputusan ini. Tanggap darurat masih berlangsung, pemulihan pun akan panjang, dan keputusan hari ini akan menentukan seberapa kuat dukungan negara 1-2 tahun ke depan. Jadi menurut saya perlu sungguh-sungguh dipertimbangkan agar bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini berstatus bencana nasional. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan kita semua bisa bergerak lebih masif, lebih cepat jika status ini ditetapkan. Lalu sama-sama mengawalnya supaya dikelola dengan jujur dan terbuka, agar saudara-saudara kita yang sekarang masih tidur di tenda benar-benar merasakan bahwa Indonesia berdiri di belakang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap negara tidak perlu egois mempertahankan harga diri dengan kondisi saat ini. Tapi lihat juga rakyatnya yang begitu mengenaskan dengan kondisi yang ada saat ini. Jangan korbankan rakyat banyak yang tidak berdosa hanya karena kelompok kecil yang berbuat dosa. Negara tidak perlu malu dengan menjadikan ini bencana nasional. Karena bencana yang terjadi bukan kemauan negara. Tapi negara harus bisa membuat malu bagi para penyebab bencana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.